Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Wahyu Prasetyo. Sini saya akan menjelaskan mengenai hasil UTS teori statistika. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, pengajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Kita lanjut nomor 2. Definisi probabilitas menurut Anda. Jadi menurut saya probabilitas adalah peluang atau kemungkinan dari suatu kejadian terjadi atau tidak dan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut berpeluang untuk terjadi. Lanjut nomor 3. Jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Pengertian populasi. Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Contoh, semua siswa di SMK Tunas Harapan Pati. Kemudian pengertian dari sampel. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Contoh dari sampel yaitu siswa kelas 12 jurusan TKJ SMK Tunas Harapan. Kemudian pengertian dari variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contoh, pendidikan dan umur. Soal nomor 4. Jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Pengertian variabel diskrit. Variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contoh, kita memilih 10 dari 15 anak, tetapi kita tidak bisa mengatakan saya membutuhkan 41/2 orang anak. Kemudian pengertian dari variabel kontinu. Variabel kontinu ialah sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contoh, nilai tes, ranking, dan tinggi badan. Soal nomor 5. Hitung berapa median, berapa min, berapa modus dari data yang sudah ditentukan di tabel pada soal. Pertama, kita mencari min atau rata-rata. Sebelum mencari min, kita harus mencari fx untuk mendapatkan sigma fx. Untuk mencari fx, kita harus mengkalikan f frekuensi dikalikan dengan x nilai tengah. Nilai tengah dari kelas 45 sampai 51 adalah 48. Kelas 52 sampai 58 adalah 110 dan seterusnya. Setelah f dikalikan dengan x atau nilai tengah, kita menjumlahkan fx untuk mendapatkan sigma fx. Setelah mendapatkan sigma fx, kita masukkan ke dalam rumus. Sigma fx dibagi sigma f. Sigma f adalah jumlah dari frekuensi f.
Dan sigma fx adalah jumlah dari fx. Sigma fx yaitu 3695 dibagi sigma f yaitu 50 sama dengan 73,6. Setelah mencari min, kita harus mencari median. Untuk mencari median kita harus mencari kelas interval terlebih dahulu dengan rumus n plus 1 per 2. N sama dengan sigma f yaitu 50 ditambah 1 per 2 sama dengan 25,5. Data ke 25,5 terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Maka diperoleh LO sama dengan 72,5 diperoleh dari 73 dikurangi 0,5. Dan mencari, setelah itu mencari C. C adalah panjang kelas yaitu 7 dari 79,5 dikurangi 72,5 atau tepi atas dikurangi tepi bawah. Dan F frekuensi kelas 73 sampai 79 adalah 10. Setelah itu kita mencari F besar dengan cara 1 ditambah 2 ditambah 17 ditambah 3, yaitu frekuensi sebelumnya, frekuensi yang digunakan pada kelas, yaitu 1, 2, 17, dan 3, hasilnya 23. Kemudian masukkan ke dalam rumus LO plus C kurung buka N per 2 min F per F kurung tutup. LO 72,5 ditambah C 7 kurung buka N 50 per 2 min F 23 per F kecil 10 kurung tutup sama dengan 72,5 plus 7 kurung buka 25 dikurangi 23 per 10 kurung tutup sama dengan 72,5 plus 7 kurung buka 2 per 10 kurung tutup sama dengan 72,5 plus 7 dikali 0,2 sama dengan 72,5 plus 1,4 sama dengan 73,9. Jadi mediannya adalah 73,9. Setelah mencari median kita harus mencari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul, yaitu kelas 59 sampai 65. Maka diperoleh LO 58,5, C panjang kelas 7, B1 17 dikurangi 2 atau frekuensi pada kelas dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 15. B2 sama dengan 17 dikurangi 3 atau frekuensi setelahnya, hasilnya 14. Kemudian masukkan ke rumus modus LO plus C kurung buka B1 per B1 plus B2 kurung tutup sama dengan LO 58,5 ditambah C 7 kurung buka B1 15 per B1 15 plus B2 14 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 15 per 29 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 dikali 0,517 sama dengan 58,5 plus 3,6
sama dengan 62,119. Jadi modusnya adalah 62,119. Nomor 6. Mencari kuartil 1. Sebelum mencari Q1, kita harus menentukan kelas interval Q1 terlebih dahulu dengan rumus 1 dalam kurung N plus 1 kurung tutup dibagi 4. 1 dikali 1 dalam kurung N sama dengan 50 plus 1 kurung tutup per 4 sama dengan hasilnya 12,75. Nilai ke 12,75 terletak pada interval kelas 59,65. Karena terletak pada kelas 59 sampai 65, maka LO-nya 58,5. C panjang kelas 7, F besar sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3, dan F kecil frekuensinya adalah 17. Kemudian masuk rumus, yaitu Q1 sama dengan LO plus C kurung buka IN per 4 min F per F kurung tutup. LO 58,5 plus C 7 IN 50 per 4 min F 3 per F kecil 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 12,5 min 3 per 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 9,5 per 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 0,558 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 3,911 sama dengan 62,411. Jadi hasil dari kuartil 1 sama dengan 62,411. Soal nomor 7, D3 atau desil 3. Sebelum kita masuk rumus, kita harus mencari kelas untuk mengetahui nilai pada D3, yaitu dengan rumus 3 kurung buka N plus 1 kurung tutup per 10. 3 karena kita mencari desil 3. Kita masukkan 3 kurung buka N 50 plus 1 kurung tutup dibagi 10 sama dengan 5,4. Nilai ke 5,4 terletak pada interval kelas 59 sampai 65. Karena terletak pada interval kelas 59 sampai 65, maka LO-nya 58,5, C panjang kelasnya 7, F besar 1 plus 2 sama dengan 3, F kecil sama dengan 17. Kemudian kita masuk ke rumus LO plus C kurung buka IN per 10 min F per F kurung tutup sama dengan kita masukkan LO nya 58,5 plus C panjang kelas 7 kurung buka IN 50 per 10 min F besar 3 per F kecil 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 5 min 3 per 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 2 per 7 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 dikali 0,558
117 sama dengan 58,5 plus 0,819 sama dengan 59,319. Nomor 8, persentil 30. Nomor 8, P30, persentil 30. Untuk mencari persentil 30, kita harus mencari kelas interval persentil 30 terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 30 kurung buka N plus 1 kurung tutup per 100. 30 dikali N 50 plus 1 per 100, hasilnya 15,3. Nilai ke 15,3 terletak pada interval kelas 59 sampai 65. Karena interval kelas 59 sampai 65, maka LO nya 458,5, C panjang kelasnya 7, F 1 tambah 2 sama dengan 3, F kecil 17. Kemudian masuk rumus P30 sama dengan LO plus C kurung buka IN per 100 min F kurung per F kurung tutup sama dengan LO 58,5 plus C 7 kurung buka N 50 per 100 min F besar 3 per F kecil 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 kurung buka 0,5 min 3 per 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 dikali kurung buka min 2,5 per 17 kurung tutup sama dengan 58,5 plus 7 dikali min 0,147 sama dengan 58,5 plus min 1,029 sama dengan 58,5 min 1,029 sama dengan 57,471. Jadi persentil 30 dari data tersebut adalah 57,471. Nomor 9, rank dan simpangan rata-rata. Rank, nilai tengah terbesar dikurangi nilai tengah terkecil. Nilai tengah terbesar yaitu 97 dan nilai terkecilnya adalah 48. Jadi 97 dikurangi 48 hasilnya adalah 49. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Sebelum mencari simpangan rata-rata LOSR, kita harus mencari sigma F dikali X min X bar terlebih dahulu. Setelah mendapatkan nilai sigma F dikali X min X bar, kita baru bisa masukkan ke dalam rumus SR. Rumus SR sama dengan sigma F dikali X min X bar per N sama dengan 562,6 dibagi 50 sama dengan 11,252. Setelah itu lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10, mencari variansi dan standar deviasi. Mencari sigma F dikali X min X bar kuadrat terlebih dahulu. Setelah mendapatkan nilai sigma F dikali X min X bar kuadrat, kita masukkan ke dalam rumus variansi dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F
dikali x min x bar kuadrat per n min 1 sama dengan 8457 dibagi 50 min 1 sama dengan 8457 per 49 sama dengan 172,591. Jadi hasil variansinya 172,591. Setelah mencari variansi, kita langsung mencari standar deviasi dengan rumus S kuadrat sama dengan akar sigma F dikali X min X bar kuadrat per N min 1. Kita masukkan saja akar 172,591 sama dengan hasilnya 13,130.